Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan gitu ya rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghadiri coaching ke-12 Duta Inspirasi Indonesia di malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya tidak lupa pula kita sampaikan buat Baginda Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita bersama. Yang sama-sama saya hormati di sini ada PD kita, Bapak Kak Gilang ya, dan juga ada pendampingnya nih Kak Susanti Wondo, PPD kita, kemudian kakak-kakak Fasil yang juga turut membersamai coaching kita pada malam hari ini. Kemudian yang paling kita tunggu-tunggu nih juga ada Kak Dimas yang menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Kak Dimas sudah memberikan waktunya nantinya buat sharing kepada teman-teman semua gitu ya. Dan yang paling kita banggakan nih kakak-kakak dari batch 5 Duta Inspirasi Indonesia. Oke, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, aku langsung bacain ya dari CV Kak Dimas. Tapi dari sebelumnya teman-teman ada yang tahu belum? Please gede bapak-bapak supaya lebih hormat ya, PD. Ada yang tahu belum nih apa nih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Oke, Kak Ramdhani jawab time management. Terus, oke benar banget kalau kita bakal bahas time management ya teman-teman. Yang tentunya akan dibahas oleh Kak Dimas. Tapi aku kenalin dulu nih sedikit Kak Dimas. Tapi mungkin teman-teman udah pada kenal ya. Jadi kita sebutin gitu ya. Sedikit prestasi dari Kak Dimas gitu ya. Karena kalau kita sebutin semuanya ini bakalan sampai setahun gitu. Bakalan sampai batch 12 ya Kak Dimas. Oke, ini Kak Dimas ini adalah pengurus Indonesia Geopark Youth Forum, kemudian juga konten strategis Dewan Perwakilan Pusat Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Kemudian Kak Dimas ini juga brand ambasador Arah Pemuda, finalis Mr. Humanity, dan founder Ruang Singgah dan juga Kak Dimas ini adalah fasilitator dari Milenial Menginspirasi. Boleh dong, Milenial Menginspirasi. Oke, untuk tidak memperpanjang pembukaan dari aku sebagai moderator, waktu dan layar aku persilakan kepada Kak Dimas untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Kak Dimas. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Aul dan juga Kak Gilang, rekan-rekan semua atas waktu dan juga kesempatannya. Oke, mungkin nantinya teman-teman kita anggap santai aja dan aku mau banyak ngobrol karena ini dekat dengan kalian, jadi aku harap kalian dapat berinteraksi dengan aku dengan baik gitu ya, karena aku bakal lebih banyak ngajak ngobrol gitu. Nah, seperti yang dari Kak Aul tadi jelaskan, di sini mungkin aku langsung aja share screen ya teman-teman biar nanti langsung kelihatan. Oke, buat teman-teman boleh nih dari teman-teman tadi kan udah sempat ngisi kan bingo yang aku lakukan. Teman-teman udah ngisi semua belum? Itu nanti jadi apa ya? Jadi bahan patokan sih, bukan patokan yang teman-teman nanti lakukan ya nanti. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Apakah udah terlihat? Udah ya? Udah belum Kak? Sudah ada Kak. Sudah terlihat ya? Kak Dimas, sudah. Oke. Nah, di sini aku izin memperkenalkan diri lagi, biar kenapa sih kok Kak Dimas yang isi gitu ya. Mungkin di sini Dimas lagi mau sharing aja, dan di sini Dimas merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Sekolah Kedinasan Poltek Esos, dan saat ini aktif di 11 organisasi mahasiswa, kemudian alhamdulillah juga mahasiswa berprestasi, kemudian founder creative partner di bagian bisnis, ruangsinggah.co. Nah, kok bisa sih aktif di banyak organisasi, tapi di akademis tetap bagus dan sambil ngembangin bisnis? Jadi kuncinya cuma satu teman-teman, di manajemen time.
di manajemen waktu kuncinya di situ. Nah, di sini tuh deket banget dengan kalian teman-teman, dan nantinya teman-teman bakal bisa tahu gitu gimana. Terus gimana sih caranya? Yuk, aku bongkar rahasianya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut teman-teman, yang paling berharga itu apa? Boleh raise hand atau langsung on mic, aku biar tahu juga. Bisa dibantu, Kak Moderator, siapa? Boleh nih yang mau ini, silakan dong untuk raise hand. Ada nggak ya? Bentar ya. Nih ada nih dari Duta 5 Janurianto, silakan Kak Janurianto. Oke, langsung jawab aja. Apa buat teman-teman? Ada nggak? Oke, pengalaman nih katanya. Oke, pengalaman. Tadi Akram, boleh nih Akram? Boleh nih. Saya lihat aku nih. Izin jawab, Kak. Kalau menurut Akram adalah waktu, karena waktu itu sesuatu yang nggak bisa kita beli, nggak bisa kita jual, dan ya kunci dari segala kunci itu waktu. Ketika kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, kita bisa dapetin hal yang kita inginkan, bahkan lebih dari itu. Oke, waktu. Ada yang waktu, pengalaman tadi kalau nggak salah Yusuf juga resen. Yuni, ini apa kira-kira nih? Oke, maaf sebelumnya kan nggak bisa on cam, tapi untuk dari saya sepakat dengan Kak Akram karena waktu itu bukan kita yang ngejar waktu, tapi waktu yang ngejar kita. Gitu, Kak. Oke, ya benar banget teman-teman. Waktu itu adalah hal yang sangat berharga ya. Bayangkan kita tiap orang tuh punya waktu 24 jam, dan dari 24 jam yang kita punya, teman-teman, hasil yang dihasilkan dari setiap orang itu bakal berbeda gitu. Mungkin ada yang mengisi dalam 24 waktunya itu untuk istirahat saja, ataupun hanya berleha-leha gitu ya di kamar gitu. Apakah itu salah? Nanti kita cari tahu jawabannya. Nah, di sini yang mungkin teman-teman sering dengar adalah waktu itu adalah uang. Tapi sebenarnya waktu itu lebih dari uang. Kenapa? Benar banget yang tadi dikatakan Akram, waktu itu tidak bisa dijual dibeli gitu. Dan itu kenapa? Yang itulah yang menyebabkan waktu itu sangat berharga, teman-teman. Nah, kembali lagi nih. Dari menurut teman-teman, aku mau tanya lagi. Tadi kan katanya waktu nggak bisa dijual atau dibeli, ataupun bisa didapatkan. Nah, kalau dibandingkan dengan pengalaman, waktu dan pengalaman menurut teman-teman tuh lebih berharga mana? Oke, Kak Susan, nanti waktu itu segalanya. Iya, benar banget. Nah, jadi teman-teman punya waktu yang sama semuanya gitu. Tapi kok hal yang dihasilkan kok beda-beda gitu. Nah, itu tergantung pada manajemen waktu, teman-teman. Nah, kemudian manajemen waktu itu apa sih? Pada intinya, manajemen waktu itu adalah proses di mana teman-teman memanfaatkan waktunya untuk melakukan aktivitas gitu, dan diarahkan kemana waktu tersebut gitu, teman-teman. Dan itu merupakan hak dari teman-teman itu, mau diarahkan kemana, untuk apa, dan itu dimanfaatkan benar-benar oleh teman-teman gitu. Nah, kemudian kalau kita nggak bisa memanajemen waktu dengan baik, apa sih yang bakal kita dapatkan gitu? Yang paling utama, dan pertama, kita akan mengalami stres, teman-teman, dan juga pusing gitu, karena nggak terorganisir gitu. Yang biasanya yang harusnya bisa ditempatkan waktunya berbeda, tapi kok bertuburnya. Kemudian juga ketika kita dihadapkan misalnya pada dua pilihan, kita tidak bisa menentukannya karena kita tidak bisa untuk menentukan prioritas kita gitu. Kemudian karena hidup kita yang nggak termanajemen waktunya, jadi seenak kita sendiri gitu, kita akan sering menunda pekerjaan,
kurang tidur, kemudian hidupnya nggak sehat, terus terburu-buru, dan berakhir hidupnya berantakan. Jadi disinilah teman-teman yang paling pertama untuk menentukan dan juga kenapa time management itu sangat penting gitu. Selain untuk kemudian apa sih manfaatnya gitu kalau kita udah bisa ngatur waktu kita? Yang pertama, kita bisa percaya diri teman-teman. Kenapa percaya diri? Kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman kita misalnya datangnya tepat waktu, kemudian dari berikutnya dengan kita melihat, oh si A kok bisa bagi waktu ya dengan baik gitu, bisa ikut sana sini, tapi kok bisa tetap prestasi ataupun yang lain gitu. Nah itu secara tidak langsung tuh akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, dan berbeda sekali dengan orang yang berantakan waktunya gitu, yang nggak tahu mau gimana, ataupun teman-teman ngerasa waktu itu sebenarnya sama aja kok, nggak diatur pun tetap berjalan itu. Ya benar berjalan, tapi nggak akan terencana ataupun teman-teman malah bingung nantinya gimana gitu. Nah kemudian tentu saja akan lebih terorganisir gitu. Teman-teman akan tahu, oh besok aku bakal kayak gini, kemudian besoknya mau lakuin ini, dan jelas gitu arah tujuannya gitu. Dan berikutnya lebih berwibawa gitu. Pastinya kita bakal sungkan nggak sih kalau misalnya si A kok tepat waktu, si A kok kalau rapat selalu datang gitu, si A kok selalu ngabarin sih kalau misalnya nggak bisa. Pasti kita akan timbul wibawanya gitu. Bakal juga orang-orang bakal, ih kemarin aja dia nggak pernah telat, masa aku telat gitu. Ataupun setiap hari masa temenku bisa ikut coaching misalnya full, masa aku nggak bisa sih gitu. Ataupun teman-teman relain nggak ikut coaching misalnya, tapi untuk melakukan hal lain di mana prioritasnya jauh lebih penting dari coaching gitu. Itu kan juga hal yang masih kurang tepat gitu. Dan berikutnya paling utama adalah tentang mental health kita, itu mengurangi stres gitu. Bayangkan saja kalau misalnya hidup kita berantakan, kita tidak bisa mengatur waktu, mungkin kita bakal menjadi omongan orang gitu. Apabila teman-teman misalnya aktif di organisasi, kemudian karena manajemen waktu yang kacau, teman-teman kayak nggak pernah ikut rapat ini, ataupun nggak pernah nongol, dan kadang-kadang karena nggak pernah nongol, mau nongol nggak enak, karena aku nggak pernah nongol, kok tiba-tiba nongol gitu. Nah itu bisa menjadi pikiran kita dan akhirnya stres gitu, dan itu akan berpengaruh ke semuanya gitu. Nah sebelum lanjut, aku mau salah satu bisa cerita untuk hari ini teman-teman udah kesibukannya apa? Ada yang mau bisa resen? Oke. Kak Yusuf Dipa boleh, Yusuf Dipa. 2 orang ya. Ya langsung aja. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang dilebihkan. Untuk kesibukan, tadi dimulai dari jam 5 atau sekitar jam tengah 5, sholat subuh gitu Kak. Kemudian jam 6 olahraga, jogging gitu. Kemudian di jam 7, jam 8, tadi kebetulan Yusuf ada daftar atau play beasiswa gitu Kak. Jadi sekalian ngerjain esai gitu. Ngerjain esai ya membutuhkan waktu yang agak banyak gitu Kak, sekitar 3 jam gitu. Kemudian tadi siangnya Yusuf ada agenda juga sama teman bahas mengenai pembentukan organisasi gitu Kak. Jadi membentuk organisasi. Kemudian untuk sore ya, Yusuf tadi juga ada agenda sama teman bahas masalah mentoring nanti malam. Kemudian malam ini Yusuf jam 8 nanti ada mentoring gitu Kak, mentoring sama adik-adik kelas 12 SMA. Kebetulan Yusuf nanti ada bawa materi gitu Kak. Dan kemungkinan Yusuf nanti jam 8 akan off cam gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, wah mantap ya. Cukup banyak kegiatan hari ini gitu. Nah, aku mau tanya deh ke mana dulu, jangan ke Yusuf dulu. Ada satu lagi yang cewek siapa nih? Ada Friska ya? Iya, Friska boleh.
Kak Dimas. Suara aku Ya, kedengeran nggak? aman, aman. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Dimas untuk kesempatannya. Aku Priska dari DI Kalteng. Aku mau ceritain untuk hari ini. Kalau untuk hari ini kegiatannya memang dari tadi pagi, dari jam 7 pagi, udah ke prodi karena aku sendiri, walaupun aku sambil penelitian, aku bantu admin prodi karena memang admin prodi kami itu 2, cuman satunya itu jarang turun. Jadi satunya ini yang full kerja, apalagi kami persiapan workshop dosen nasional dan itu akan dilaksanakan tanggal 27 nanti. Dari jam 7 tadi udah siapin surat segalanya. Terus karena tadi tuh bolak-balik minta tanda tangan ke fakultas, karena ternyata yang mau diminta tanda tangan tuh sidang, jadi sempat bolak-balik ke fakultas. Terus balik sore tadi juga nyiapin TOR untuk workshopnya, karena besok juga harus diserahkan ke dosen. Kemudian ini aku sambil ngerjain TOR-nya juga, sambil coaching, sambil juga ada deadline untuk proposal, ada proposal tentang kewirausahaan yang besok juga deadline dikumpulnya, itu sih. Oke, wah mantap ya. Udah ada kegiatan masing-masing tapi tetap menyempatkan. Nah, Iya. aku mau tanya nih ke Yusuf dan juga ke Friska ya. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih kata-kata assessment, self-talk, kemudian kata-kata itu pernah dengar nggak? Kalau aku dulu ya Kak, kalau Ya. asesmen sama self-talk itu masih belum, tapi kalau untuk penentuan tujuan, skala prioritas, sama tanggung jawab juga reminder itu udah pernah. Karena itu dilakuin, karena perlu banget sih, karena harus ada gitu kayak deadline juga kan dibikinnya, karena setiap kegiatan itu kadang walaupun kita udah bikin list, kalau Yusuf tabrakan. pernah dengar nggak? Kalau aku sama kayak Kak Friska, kalau asesmen self-talk itu pernah dengar, cuman agak kurang pengertiannya gitu. Tapi kalau penentuan tujuan, itu sering. Nah, nih, menurut kalian, boleh nih yang lain juga ketikkan di chat ya, aku juga mau tahu. Menurut kalian, soft talk atau assessment itu apa sih? Apa coba? Boleh di chat. Oke, saya menunggu yang di chat. Dari Kak Yusuf deh. Nah, kira-kira apa? Walaupun pertama kali dengar atau pernah dengar, kira-kira apa sih? Izin masuk, Kak. Oke. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf karena on-cam koneksi di sini sangat kurang stabil. Sudah pernah coba on-cam tapi malah suaranya jadi putus-putus, Kak. Jadi menurut Lia, self-talk itu semacam kita mengerti apa kemauan diri, jadi kita lebih tahu sebenarnya tujuan aku mau kemana sih, apa aja yang aku perluin gitu. Jadi pengenalan diri sendiri maunya apa, tujuannya seperti apa, baru nanti lanjut di tahap sebelumnya. Jadi yang paling awal dasar banget kita harus mengerti diri sendiri. Itu sih assessment atau self-talk. Kita tanya ke diri kita gitu. Oke, ya benar banget tadi yang telah disampaikan tadi ya. Pada intinya soft talk itu kita berbicara pada kita diri sendiri. Kita menilai diri kita nih. Kita menganalisa diri kita sendiri. Kita punya potensi apa, kita punya kekurangan apa, kita punya tujuan apa, kita punya keinginan apa sih untuk ke depan, dan kita punya hal apa yang membuat kita sedih atau hal apa yang membuat kita senang gitu. Dan itu perlu dilakukan buat teman-teman menentukan nantinya time management gitu. Yang paling utama, yang pertama adalah soft talk. Yang kedua adalah penentuan tujuan. Jadi jangan. Boleh di mute operator. Boleh mau baca mana? Oke. Yang pertama adalah setelah kita menjabarkan semua diri kita, entah itu kekurangan, kelebihan, potensi, dan lain sebagainya, kita harus menentukan goals kita. Apa sih yang kita selama hidup kita mau ngejar apa sih gitu. Dan merencanakan tentunya. Nah berikutnya setelah kita melihat sekian banyak, kita juga tentukan prioritas kita gitu. Entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Maksudnya gini, 1 hari ke depan ataupun membuat timeline 1 hari ke depan, membuat timeline 1 minggu ke depan gitu.
Yang berikutnya, setelah kita membuat timeline dan juga to-do list, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Itu yang paling susah. Maka dari itu, kita butuh pengingat, reminder. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, pertama, sebelum kita menentukan goals kita harus self-talk atau assessment diri kita sendiri. Gimana sih caranya? Oke. Jadi, yang perlu kita lakukan dalam self-talk itu, kita harus ada seseorang yang bisa menentukan dirinya sendiri, bagaimana dirinya, itu sendiri gitu. Ataupun mereka memerlukan bantuan orang lain untuk menggali potensi dirinya. Baik itu untuk menentukan tujuan, menentukan potensi diri, menentukan kelemahan, kesenangan, dan juga negatif side. Maksudnya negatif itu kita bakal lemah kalau kita diginiin, kita bakal akan rapuh misalnya kalau kita disakitin dalam hal tanda kutip hal tertentu. Nah, kita harus bisa menggali ini semua teman-teman untuk kita nanti menentukan time management kita yang cocok itu bagaimana. Dan aku mau disclaimer lagi, hal yang aku sampaikan ini itu belum tentu teman-teman bisa lakukan gitu. Karena setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing, setiap orang punya tujuannya masing-masing, maka dari aku nyampein yang perlu teman-teman tekankan di sini yaitu adalah mengetahui diri kalian gitu. Itu kalian mau apa sih sebenarnya gitu. Nah, baru teman-teman bisa nanti lakukan gitu. Oke. Sini aku mau ini deh, mau coba ada yang mau kita self talk, aku bantuin deh self talknya. Ada yang mau revisa resen? Kira-kira apa sih gitu? Oke. Nuranto, boleh? Kak. Halo, suaranya kedengeran, Kak? Oke, jelas. Terdengar. Oke. Boleh langsung dimulai nih, Kak? Ya. Silakan. Singkat aja ya. Kalau dari aku pribadi sih, misalnya untuk self talk ini sendiri, dari tujuan tuh sebenarnya kalau dari saya sendiri tuh pengen yang namanya anak-anak didik saya tuh lebih kepada bisa menggali potensinya masing-masing. Jadi lebih kepada pengen anak-anak di sekitaran saya tuh istilahnya di lingkungan saya, terutama di organisasi yang saya bimbing, itu anak-anak bisa istilahnya mengenal potensi mereka dan istilahnya bisa memahami bahwa mereka arahnya mau kemana. Begitu, itu tujuan hidup saya sih, lebih pengennya ke arah sana. Kemudian kalau potensi diri yang saya miliki, saya tipikal orang yang istilahnya kalau udah memberikan suatu kayak kontribusi itu saya nggak akan tanggung-tanggung kayak gitu. Istilahnya jiwa sosial saya memang saya kategorikan istilahnya memang tinggi gitu. Jadi makanya saya ngerasa kalau misalnya kalau dibandingkan ya kalau misalnya sama guru-guru yang lain tuh kalau misalnya udah jam pulang ya udah pulang kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi istilahnya saya ngerasa diri kelebihan saya itu saya punya waktu tuh kadang-kadang saya mau ngasih lebih ya memang kadang-kadang sampai sore ya sore saya pulang. Kadang-kadang yang sampai maghrib saya pulang kayak gitu. Nah, kelemahan yang saya miliki adalah saya tipikal yang kayak istilahnya kadang-kadang nih kalau misal melihat sesuatu yang kayak udah agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, itu saya ada rasa sedikit kecewa pada saat itu. Nah, untungnya kelemahan ini sendiri bisa saya tutupi hanya pada saat itu saja, tapi kemudian kalau kalau selanjutnya itu udah lupa kayak gitu hal-hal itu sendiri. Nah, kesenangan saya sendiri ketika saya udah bersama anak-anak saya, itu tipikal saya tuh kayak happy kayak gitu. Apapun istilahnya saya lakuin dan saya pun kayak gembira kayak gitu. Nggak ada rasa kayak capek ataupun apa. Tapi kalau pulang itu baru kerasa kayak gitu. Istilahnya aku capek kayak gitu, aku lelah kayak gitu. Tapi ternyata ketika sama-sama mereka, itu kayak ngerasa rasa capek itu nggak ada kayak gitu. Kemudian kalau negatif side-nya sendiri, ya itu tadi kayaknya aku overthinking kayak gitu. Cuma pada saat itu aja untungnya kayak gitu. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Nah, benar banget. Berarti di sini Januar itu tipe yang bisa menilai dirinya sendiri gitu. Dan tapi terkadang itu juga perlu orang lain untuk kita untuk melakukan pertimbangan. Entah itu orang tua ataupun orang terdekat kita gitu. Kalau misalnya kita benar-benar tidak yakin dan juga bingung gitu. Oke. Itu
merupakan hal yang bagus ya kalau udah bisa self talk diri kita sendiri gitu. Nah, berikutnya nih tentang prioritas. Nah, di sini kita lagi nih, aku selalu bilang kan, kita ada waktu 24 jam dan apa yang dihasilkan setiap orang dalam 24 jam itu berbeda-beda. Nah, di sini aku bakal kira-kira yang ideal tuh seperti apa gitu. Dan ini buat masing-masing orang pasti berbeda-beda itu. Tapi di sini aku coba untuk kira-kira yang pas gimana. Yang pertama itu teman-teman juga perlu memerhatikan diri teman-teman sendiri gitu. Self worth. Apa sih yang sebelum teman-teman melakukan hal ini itu, tapi kalau misalnya teman-teman belum bisa mencintai diri kita sendiri, teman-teman ya percuma gitu. Bakal mau ngejar sesuatu A, B, C, D sampai Z, tapi kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, kita memaksakan, itu ya untuk apa gitu. Terus interaksi, itu paling utama teman-teman. Kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, kita butuh ngobrol dengan orang lain, maka dari itu harus seimbang juga. Tentu saja yang ketiga adalah istirahat. Nah, tentang istirahat di sini, teman-teman nggak bisa gitu. Dalam 24 jam, teman-teman nggak boleh ngilangin kata istirahat gitu, atau tidur gitu. Itu mungkin bisa ya, teman-teman. Tapi besoknya bakal berpengaruh pada kesehatan, nggak fokus, dan ini sering dirasakan itu ya oleh mahasiswa-mahasiswa sedang mengejar UAS, mengejar dan lain sebagainya. Tapi utamakan tidur teman-teman, jangan dipaksakan gitu. Nah, terus berikutnya tentang upgrading atau hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan diri kita sendiri gitu. Entah itu teman-teman misalnya yang punya hobi baca buku ataupun kepengen ikut beasiswa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman perlu gitu. Nah, yang berikutnya itu goals teman-teman, tujuan teman-teman yang ingin teman-teman capai atau yang teman-teman inginkan. Kayak tadi nih, Januar ingin anak-anaknya bisa menggali potensinya gitu. Tapi Januar juga harus paham juga batasan diri dari Januar seberapa sih. Kemudian hal yang disukai untuk sembari mengejar goals itu kayak mungkin traveling ataupun mendaki, bermusik dan lain sebagainya, itu harus juga dilakukan gitu. Karena dalam 24 jam kalau kita ngejar goals terus capek, bisa stres. Dan itu kalau teman-teman nggak putus istirahat tuh teman-teman robot itu. Nah, itu sih. Jadi pola ini yang teman-teman bisa terapkan nih, yang idealnya gitu. Jangan dihilangkan satu gitu, itu bakal susah. Nah, berikutnya tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di sini itu artinya setelah teman-teman mengeset timeline dalam hari-hari teman-teman, misalnya hari ini mau bangun tidur, mau ngerjain ini itu ya. Ya teman-teman harus tanggung jawab atas apa yang teman-teman bikin to-do list itu. Teman-teman yang udah set itu, misalnya punya goals, misalnya ingin masuk kampus A, tapi kok dalam proses mencapai kampus A, teman-teman ya dalam time manajemennya masih nggak ada waktu untuk belajar, masih carpe diem, kayak nggak mau melakukan apa yang diinginkan, itu ada proses di dalamnya. Teman-teman juga harus assessment juga nih, untuk mencapai proses itu apa aja yang perlu dilakukan, dan itu harus dinilai juga, ini yang harus dilakukan. Nah, terus kaitannya dengan kita kaitkan dengan jika teman-teman masuk ke organisasi, itu kan pasti ada waktu rapat. Misalnya di Duta deh, pasti ada kesibukan kuliah teman-teman atau bekerja, ada kesibukan misalnya teman-teman ikut tadi upgrading misalnya, ikut beasiswa, ikut seminar, kemudian ada kesibukan untuk ngobrol dengan orang tua atau teman-teman, ada kesibukan untuk me time. Nah, di situ teman-teman harus tanggung jawab untuk melakukan semuanya gitu. Dan teman-teman kalau misalnya aku mau masuk ini, aku mau ikut ini, berarti harus terima dengan semua konsekuensinya. Bakal lebih jauh, lebih capek. Siap enggak mau waktu tidurnya dikurangi? Tadi dari kelima tadi tuh yang perlu dikurangi apa nih untuk menambah untuk goals tadi gitu, yang teman-teman inginkan.
aku mau join misalnya organisasi B, udah siap belum kita kehilangan waktu kita atau berkurang waktunya untuk meet time, untuk ngobrol dengan orang lain, udah siap belum? Kalau belum siap ya jangan diambil. Teman-teman harus tanggung jawab apa yang udah diemban sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman lalai atau udah ngambil ABC demi gelar, demi omongan orang, ya bakal kacau, bakal berantakan. Jangan sampai kesibukan teman-teman itu menjadi penghambat untuk orang lain ya gitu. Tahan diri di sini. Misalnya nih ada misalnya di sini ada Amro diberikan kesempatan untuk diminta untuk jadi wakil presma, kayak gitu. Itu kan kesempatan yang luar biasa gitu. Tapi di sisi lain si Amro dia udah menjabat sebagai ketua di empat sebuah organisasi dia udah sibuk banget gitu. Nah di situ apakah dia akan diambil atau tidak itu tergantung dari Amro sendiri. Apakah dia udah siap untuk lebih capek lagi, untuk lebih ngurangin tadi dari diagram yang sudah dibikin. Terus berikutnya adalah belajar untuk berkata tidak atau menolak pekerjaan. Kalau enggak capek sendiri, serius, capek sendiri. Dan berikutnya improve. Cobalah teman-teman, kalau misalnya terkadang gini, Kadim, aku udah ngeset A, B, C, D, D sampai Z, dan aku udah bikin timeline hari ini, besok, dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman rencana teman-teman berantakan, teman-teman juga harus siap juga untuk improve gitu. Ketika dihadapkan, misalnya aku ditawari 2 jabatan penting gitu, dan aku sedang kosong. Teman-teman harus juga bisa menentukan, tapi di sisi lain teman-teman udah fix misalnya ditempatkan di organisasi lain gitu. Teman-teman juga harus paham juga tentang mana sih yang lebih untuk menentukan itu, mana sih yang lebih bermanfaat, mana sih perlu menilai juga apa yang perlu dilakukan untuk membekali diri kita gitu, memilih mana. Gitu. Terus berikutnya membuat to-do list seperti biasa yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir yang paling susah itu konsisten. Teman-teman tanggung jawab itu konsisten itu susah loh. Kayak teman-teman udah menentukan set goals-nya kayak gini, tapi dalam perjalanan waktu berubah gitu. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu menjadi hal yang salah kaprah gitu? Enggak juga gitu. Nah, maka dari itu di sini teman-teman perlu ada support system dan juga lingkungan yang mendukung. Entah itu doi, entah itu orang tua, ataupun orang-orang yang dianggap berharga buat teman-teman. Dan aku punya cerita nih, kebetulan aku juga anak kedinasan, teman aku ini anak IPDN. Anak IPDN dia dapat jabatan sekjen, dan dia tuh punya asisten teman-teman untuk ngatur jadwalnya gitu. Nah itu juga mungkin kenapa artis-artis itu ada manajer gitu, karena mereka udah terlalu berat untuk memikirkan jadwal mereka gitu dibandingkan yang lain gitu ya, maka ada manajer gitu, dan itu sangat berguna gitu ya. Kenapa manajer itu cukup besar gajinya ya, karena untuk nge-set itu semua gitu. Nah terus nih reminder. Nah teman-teman setelah tadi mengingat semuanya, teman-teman juga harus ada yang inget nih, Dim jam segini ada rapat loh, ataupun Melta besok rapat FM. Melta buat teman-teman, misalnya Angga besok kita ada collab ini, jangan lupa ya gitu. Harus ada yang ngingetin gitu, ataupun ngingetin pasangannya untuk ikut coaching gitu. Besok kamu kenapa nggak ikut coaching gitu, kayak gini gitu. Kemudian diri kita kembalikan ke diri kita, batasan diri kita kalau udah punya niat ya harus dilakukan gitu, karena semuanya nggak ada gunanya gitu kalau misalnya dari diri kita sendiri yang nggak bisa untuk merubahnya gitu. Maka dari itu yang paling utama selain dari support system ya diri kita sendiri. Apakah kita mau berubah? Apakah kita ingin melakukan sebuah gebrakan besar untuk diri kita sendiri gitu, untuk mengolah waktu? Ya kembali lagi apa yang telah dikatakan Akram tadi, waktu itu sangat berharga. Maka dari itu dan sangat susah gitu.
Nah, jangan sampai teman-teman setelah tahu nih manajemen waktu untuk mengejar goals semua teman-teman gitu. Tapi teman-teman melupakan diri teman-teman sendiri gitu. Entah itu kurang tidur, entah itu makan nggak nentu, telat makan, nggak ada waktu untuk me time. Ya, goals teman-teman semuanya percuma gitu. Kalau diri teman-teman nggak bisa untuk lakukan, nggak mencintai diri sendiri gitu. Nah, itu yang paling sulit gitu. Dan self love ini ya cintailah dirimu gitu, karena dirimu itu lebih dari apapun gitu, lebih dari apapun. Dan itu yang mungkin aku lebih sering tekankan ya. Dan ikutan nih. Nah, ini kan tadi ada ini ya, ada semacam game bingung. Nah, boleh nih, mungkin salah 2, salah 1 boleh diceritain tadi hasilnya gimana? Resen boleh? Ada nggak nih mau sharing tadi hasilnya? Oke, nggak ada. Nah, aku sebenarnya mau jelasin ini sih gampangnya. Kalau teman-teman lebih suka sibuk atau produktif, boleh chat deh di kolom chat. Sibuk atau produktif? Produktif, produktif. Oke. Jelas produktif. Wah, mantap. Oke, aku mau nanya deh, yang jawab produktif. Kalau produktif itu apa sih ciri-cirinya? Ada yang berani? Oke, siapa nih tadi? Oke, Jano. Tadi apa? Cia, boleh Cia. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak Dimas. Sebelumnya, Cia mohon maaf karena baru join, berhubung tadi ada TED Podcast, dan kebetulan Cia bertugas. Nah, mengenai perbedaan sibuk dengan produktif, dan Cia lebih milih produktif karena menurut Cia itu, produktif itu kita mempunyai target. Nah, dengan adanya target di sini, hal-hal yang kita targetkan itu terarah dengan baik. Sedangkan kalau kita sibuk itu, apa-apa kita kerja tanpa terarah. Misalnya nih, pada satu harinya itu kita kerja semua tanpa kita tahu arah tujuan pada hari itu apa. Nah, kalau kita produktif, kita bisa nulis hal-hal yang mau kita lakukan pada hari itu. Nah, ketika kita produktif, otomatis yang kita lakukan hari itu akan terarah dan memenuhi target kita ke depannya, sehingga kita bisa mengutamakan target mana dulu yang bisa diselesaikan dan target mana dulu yang bisa diselesaikan belakangan. Kalau Cia seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, sebelumnya Cia udah ngerjain belum yang aku minta tolong di bingo itu? Udah dibikin belum? Udah, Kak, tapi belum dikirim. Belum dikirim? Oke. Aku mau yang udah dikirim deh, yang udah aku yang pertama ya. Ntar aku ada yang menarik banget nih. Ada yang seimbang siapa ya? Aku lupa, bentar. Yang seimbang itu loh. Yang seimbang itu siapa ya? Yang pertama Yundev boleh Yundev. Yuni ada. Oke, yang Lia deh, Lia. Kali ya. Ada kali ya. Kak. Ada nggak? Iya ada. Oke, boleh nih Ya, kali ya jelasin. Bisa dibilang seimbang juga sih, kadang benar-benar produktif, benar-benar kayak putus-putus kadang ya. Merasa pengen sibuk aja gitu. Biasanya pengen sibuk aja ada di
antara weekend atau holiday. Walaupun kayak ya udah kita sekalipun sih nonton film selama beberapa jam penuh, kalau kita tahu kita udah ada masanya kita buat ya udah let it mau ngerjain apapun yang sekalipun itu jauh-jauh deadline, tapi dalam hal istilahnya multitasking, nonton film sekaligus dengerin musik kemudian sambil baca buku, itu juga bisa sih salah satu bentuk dari refreshing, bukan hanya sekedar keluar rumah nongkrong di kafe, sesederhana sibuk dengan diri kita sendiri di hari itu gitu. Itu sih jauh-jauh ini juga bisa ngelakuin itu buat healing sebentar dari apa yang kita produktif. Semacam yang disampaikan oleh Kak Dimas sebelumnya, jadi terlalu mengekang diri buat selalu produktif juga tidak cukup baik kalau kita ngelupain diri sendiri, itu sih. Iya. Ya, itu motivasinya. Makasih, Kak. Oke, betul. Oke, menarik ya. Oke, satu lagi deh, siapa ya? Yang belum yuk. Yang belum pernah. Itu pengen bener yang belum pernah gitu. Ayo teman-teman, boleh raise hand. Ayo. Ya, udah. Ah, ada nih raise hand siapa nih? Siapa Kak? Kayuni dan juga Kak Januar udah pernah semua. Nanti dulu deh ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini nih. Terus boleh teman-teman jelaskan satu aja atau dua deh. Kesimpulannya apa sih teman-teman dari tadi tuh yang aku coba omongkan ke teman-teman semuanya gitu. Ada yang mau? Izin masuk, Kak. Saya coba. Siapa itu? Nggak kelihatan gambarnya, maaf. Siapa? Kalia atau siapa tadi? Kalia. Kak Aul mungkin boleh dibantu. Siapa tadi? Oke teman-teman, boleh dong. Yang belum nih, tadi kayaknya Kalia, Maka Janurianto aja yang raise hand ya. Boleh aku tunjuk ya, kalau nggak ada nih selain ini. Boleh Kak Iki dari Lampung dong. Sampaiin menurut Kak Iki yang disampaikan Kak Dimas tadi, gitu ya Kak Dim? Kesimpulannya apa gitu? Ya. Baik, terima kasih Kak. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, kesimpulannya yang saya tangkap dari materi yang Kakak Dimas sampaikan, yaitu tentang manajemen waktu, di mana kita sebagai manusia tentunya itu, kita sangat terlibat mengenai waktu. Baik aktivitas kita tentunya, saya sendiri sebagai mahasiswa tentunya sangat bagaimana caranya kita itu menghargai waktu sebaik mungkin seperti itu. Karena waktu yang memang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita untuk dapat terus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, membagi waktu yang memang tadi dijelaskan oleh Kak Dimas bahwasannya ada versi sibuk, ada versi produktif, dan itu adalah suatu hal yang memang harus kita minimalisir seperti itu, karena sibuk itu palsu. Sibuk itu palsu karena segala sesuatu bisa kita minimalisir dengan bagaimana caranya kita mengefektifkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Mungkin seperti itu Kak kesimpulan dari saya. Mungkin kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, menghargai waktu sebaik mungkin agar aktivitas yang kita lakukan, tujuan-tujuan kita lakukan itu bisa jelas, bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Dan kuncinya adalah waktu. Oke, betul. Oke, coba deh satu lagi yang kayaknya merhatiin terus ya. Aku nggak tahu. Ataupun yang recent siapa? Kak Januar. Boleh Kak Januar deh. Kira apa? Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari aku pribadi sih menangkap dari apa yang disampaikan Kakak Dimas dari awal sampai akhir sih lebih kepada yang namanya kita kenali diri kita terlebih dahulu terkait bagaimana caranya kita paham bahwa apa sebenarnya yang ada pada diri kita, kayak potensi apa yang kita miliki, kayak gitu, apa yang kita punya, dan apa sih sebenarnya set goals kita sendiri. Nah, setelah itu barulah kita bisa memprioritaskan mana hal yang bisa kita prioritaskan,
dengan cara yang namanya memahami bahwa apa-apa yang dibutuhkan ketika kita mau mencapai set goals itu sendiri kayak gitu. Dan juga selain itu kita juga harus yang namanya kayak istilahnya punya kayak apa ya bahasanya tuh time management terkait dengan yang namanya apa kayak hari ini mau ngapain, habis ini mau ngapain, selanjutnya mau ngapain kayak gitu. Sebenarnya harus jelas kayak gitu dan semua itu harus kita lakukan dengan cara yang namanya perlu dengan yang namanya perencanaan. Istilahnya apapun yang kita lakukan itu semua harus direncanakan dengan baik biar apa yang namanya kita bisa tahu bahwa kita bagaimana ke depannya dan juga tahu bahwa apa kita mau sibuk, apa kita mau produktif kayak gitu. Seperti itu sih Kak kalau dari saya pribadi. Terima kasih. Oke, mantap banget. Oke, BTW aku di sini juga lagi nyambi teman-teman. 3. Oke, nah nih, jadi udah kesimpulan ya. Nah, benar banget yang dijelaskan tadi gitu. Nah, yang paling dan berikutnya nih, aku mau yang dijelaskan tadi itu benar banget gitu. Dan banyak di sini sebelum teman-teman nge-set waktu teman-teman dengan tepat dan juga efektif dalam 24 jam yang akan dilakukan, itu teman-teman sebelum itu harus tahu dulu nih latar belakangnya kita nge-set itu apa sih, yaitu dengan cara self talk tadi yang kita jelaskan secara rinci tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya fondasi yang kuat, nah maka kita bakal bangun rumahnya ke atasnya bakal mudah gitu. Oleh karena itu teman-teman harus juga siap. Terus Kak, kalau misalnya tiba-tiba berubah, itu gimana? Maksudnya berubah nih, baik itu tujuan ataupun hal yang kita rencanakan itu tidak sejalan dengan yang kita rencanakan, itu bagaimana? Itu kadang-kadang pertanyaan yang paling sering dimuncul gitu. Kalau aku khususnya gitu. Kak, kalau misalnya kita udah ngerencanain ABCD, tapi kok nggak sesuai dengan rencana, itu bagaimana? Nah, teman-teman boleh merencanakan poinnya aja gitu. Jadi proses untuk menuju poin tersebut itu kan sebuah misteri. Nah, terkadang misteri yang kita dapatkan dalam menuju poin tersebut itu adalah pembelajaran yang luar biasa gitu teman-teman. Kita nggak bakal pernah tahu misteri ke depan seperti apa. Dan bagaimana cara kita menyikapi sebuah misteri tersebut, itulah yang terkadang menjadi pembelajaran hidup kita gitu. Bagaimana kita pusing memilih tujuan, gimana kita pusing untuk memilih dua pilihan yang sangat sulit untuk ditentukan. Itu terkadang hal-hal proses misteri yang nantinya untuk menuju poin yang kita rencanakan. Terus kalau misalnya kita saklek dengan apa rencana kita bakal depresi teman-teman. Kita berekspektasi tinggi, tapi kita bisa dianjurkan oleh realita yang ada. Itu jangan sampai dilakukan oleh teman-teman. Jadi rencanakan poinnya aja. Nggak usah secara detail gitu. Kalau teman-teman mendetail setiap poin to-do list itu berarti teman-teman tipe orang yang sibuk. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Tidak ada yang paling benar atau salah. Mau menjadi sesuatu ataupun bahkan tidak menjadi apapun, itu hak individu. Namun, waktu itu terlalu berharga untuk seseorang jika hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu teman-teman. Teman-teman punya waktu yang sangat luar biasa banyak, tapi teman-teman memilih untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Itu sangat sayang gitu, dan itu sangat amat disayangkan untuk orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin itu. Menurut aku berdinas ya, ketika kita muda, kita kalau enggak setiap hari ngerasain capek, itu teman-teman udah tua menurut aku. Teman-teman harus capek setiap harinya sebagai pemuda itu, tapi dengan diisi dan hal-hal yang positif tentunya. Nah, di sini aku ada rekomendasi buku yang bisa self improve teman-teman dan juga bisa waktu teman-teman bisa lebih baik gitu untuk mengolah. Yaitu Seni Mengelola Waktu, punyanya Brian Adam. Ada Berani Tidak Disukai dan Jika Kita Tak Pernah Menjadi Apa-apa. Itu menurut aku buku yang bagus. Nah, nih berikutnya. Teman-teman, aku sadar, aku paham teman-teman di sini orang-orang yang luar biasa
yang tidak hanya sibuk di duta inspirasi, tapi aku berpesan jangan sampai karena aktivitas atau egomu itu sampai menghambat pekerjaan orang lain. Misalnya gini, misalnya ada A sama B, dia itu sibuk banget, dia itu bertugas sebagai misalnya dia bertugas sebagai pencatat gitu, sedangkan B ini bertugas sebagai yang menghimpun catatannya gitu. Bayangin kalau si A ini dia itu tidak mengerjakan tugasnya, tugas B nggak bakal jalan kan, dan tugas B harus di backup oleh ketuanya misalnya, tugas A harus di backup oleh ketuanya, ataupun yang B mengerjakan tugas si A. Nah itu jangan sampai teman-teman, jangan sampai teman-teman bisa lakukan gitu. Ataupun dalam program teman-teman deh, program teman-teman nih ada yang sibuk banget yang hilang gitu, yang dia berarti tugasnya penting kayak gitu, tapi dia nggak tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan itu berakibat pada keseimbangan program, nggak lancarnya program terhambat, telat upload misalnya, atau yang lain sebagainya. Yang paling utama adalah komunikasi tentunya. Nah itu teman-teman, dan itu berpengaruh juga ke time management teman-teman yang udah ngeset nih, oh aku tugasnya ini, dan ini tugasnya si B gitu, tapi karena si B nggak bisa konsultasi si A, berarti kan juga berpengaruh ke orang lain, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman udah tahu nih, udah paham, tapi terkadang sebagian orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi teman-teman kalau udah tahu, udah paham, laksanakan, terus ulangi terus, dan jadilah kebiasaan. Terus konsisten, itu kembali lagi yang susah. Mungkin aku mau ucapin terakhir kali ya, teman-teman, ini mungkin sedikit yang Dimas bisa sharing, yang Dimas juga rasakan, bagaimana mengelola diri kita untuk menentukan waktu kita yang sangat berharga, dan jangan pernah untuk teman-teman lupakan juga waktu untuk bersama orang tercinta, keluarga khususnya, karena kita terlalu sibuk dalam tanda kutip untuk mengejar apa yang kita inginkan. Ini tuh Kak Aul, aku kembalikan ke Aul. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Dimas. Wah, keren banget sih. Kayaknya time management itu tuh nggak cuma dibutuhin buat mahasiswa ya teman-teman, tapi kayaknya buat elemen apapun pasti butuh gitu, karena kalau misalnya waktu kita udah berantakan, semua kegiatannya pasti akan berantakan nggak sih? Oke deh teman-teman, untuk ini kita boleh nih buka beberapa pertanyaan ya Kak Dimas ya. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya, boleh di raise hand. Nanti aku pilih ya. Udah kelihatan nih ada 3 orang pertama ya. Dari Kak Nurfa Kaltara. Silakan Kak Nurfa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Aulia, dan selamat malam kepada teman-teman sekaligus kakak-kakak Fasil. Kepada Kak Dimas selaku pemateri, selamat malam Kak. Jadi perkenalkan, saya Nurfa selaku Duta Inspirasi Indonesia batch 5 dari Kalimantan Utara, ingin mengajukan pertanyaan nih Kak. Kan kakak bilang bahwa manajemen waktu itu sangat penting. Nah, ini mungkin sekedar sharing sih Kak, atau mungkin kakak bisa memberikan masukan begitu Kak. Yang namanya kita, apalagi yang namanya kita dalam kehidupan berorganisasi atau kehidupan mahasiswa lah Kak, antara organisatoris dengan kompetitor itu pasti selalu berjalan beriringan. Nah, untuk Kak Dimas sendiri, ya kan kalau misalnya kita sudah mengatur nih Kak, oh saya akan menjadi kompetitor di bidang ini, dan saya akan menjadi organisatoris di bidang ini. Nah, kalau Kak Dimas pernah nggak sih berada di posisi yang kayak Kak Dimas tuh dibutuhin di kedua tempat ini, di tempat kompetitor dan di tempat organisatoris, karena Kak Dimas ini memiliki beban tanggung jawab yang besar di kedua tempat ini. Mungkin Kak Dimas menjabat sebagai ketua apalagi di sebuah organisasi, tapi di lain sisi Kak Dimas juga karena dibilang karena Kak Dimas punya bakat, akhirnya Kak Dimas mengikuti sebuah lomba, dan Kak Dimas juga memiliki apalagi tanggung jawab yang besar gitu nah Kak. Kak Dimas kalau misalnya berada di posisi yang dilema antara organisatoris dan kompetitor itu, apa yang Kak Dimas lakuin? Terima kasih Kak.
Oke, wah menarik. Oke, aku langsung jawab ya, Kak Aul. Boleh Kak Dimas. Oke, nah kalau ini benar banget aku alamin juga gitu. Nah, kebetulan mungkin aku mau cerita aja di sini teman-teman. Aku masuk di kampus kedinasan di situ dan di tahun pertama. Jadi aku ngeset aku itu adalah di tahun pertama dan kedua aku mencoba untuk mencari kampus baru. Itu tahun pertama. Berikutnya aku juga sambil pokoknya gimana caranya itu kan tahun pandemi nih kita di rumah. Gimana caranya aku bisa berprestasi, ikut banyak perlombaan, ikut banyak organisasi gitu. Karena aku ingin keluar gitu. Nah, dan yang terjadi adalah di mana aku di tahun pertamaku itu aku benar-benar menunjukkan skill aku gitu. Aku coba untuk lakukan yang ya aku nyoba branding diri aku lah. Ya yang awalnya di sini aku jadi aku tipe anak yang multi kayak apa ya? Kalau misalnya kan kalau yang terkenal kan generalis ataupun spesialis. Tapi aku lebih ke expert generalis. Dimana aku tuh kayak bisa semuanya gitu. Tapi dikit tapi apa ya? Nggak ada hal yang paling banget, tapi bisa semuanya. Nah, disitulah aku coba untuk masuk oprek masuk ini kok masuk kayak teman-teman tuh kayak daftar panitia ini kok susah banget sih, kayak teman-teman kok daftar lomba ini kok nggak pernah menang gitu. Karena saya coba kan gimana sih gitu. Ternyata bisa dan juga alhamdulillah semuanya kayak berjalan lancar aja gitu, dan akhirnya dinotis lah sama teman-teman di kampus kayak gitu. Dan bayangin teman-teman, aku di semester 2 aku udah ditawarin menjadi presma, menteri, sama ketua UKM, tapi aku tolak semuanya karena aku ingin aktif di luar. Jadi akhirnya aku coba tolak semua. Jadi kembali lagi, set your goals. Apa sih tujuanmu? Kembali lagi, kita gali potensi. Set your goals. Jadi dari sekian banyak yang ditawarin itu, tiba-tiba kok ada nih dari FMKI. Ibaratnya kalau di kampus kan ada BEM. Kalau FMKI itu di atasnya BEM gitu, yang ngelola BEM seluruh kedinasan, gitu, yang seluruh PTN. Kalau ini BMFT lah. Gitu. Kok ditawarin ini? Ya udahlah, selama berpikir panjang, kayak biasanya teman-teman yang masuk FMKI itu adalah kayak awalnya dia masuk ke BEM, terus ada prosesnya. Nah, alhamdulillah Dimas langsung nih, ya bukan siapa-siapa, langsung dilirik langsung ke atas gitu di FMKI-nya. Dan itu karena di daerah cukup aktif gitu, dan juga kayak menonjol gitu, dan akhirnya terjadilah kayak gitu. Begitupun dengan keorganisasian yang lain yang di luar gitu, entah itu di NGO yang jadi brand ambassador, kemudian yang di Indonesia Geopark Forum pengurus nasional, ataupun di Tembok Limeceng, semuanya aku terpilih karena aku memang udah udah terbukti gitu. Sedangkan di internal kampusnya, di internal kampus yang perlu teman-teman dapatkan apa sih gitu? Pasti kan relasi teman, kemudian ada juga relasi ke dosen. Teman-teman bisa dapatkan dengan cara lain, dengan cara berprestasi, dengan cara yang di luar, dan juga dengan cara teman-teman juga sering tanya di kelas misalnya, ataupun teman-teman bakal dinotis juga sama dengan ikut banyak Ini Kak Dimas nge-lag ya? Keluar ya, teman-teman? Iya, Kak. Halo, cek lempar ada nggak suara? Oke, lanjut Kak Dimas. Oke, nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadi dan sekarang zamannya kolaborasi. Jadi teman-teman
kalau kata Bang Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sama aja. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik. Itu. Dan sekarang zamannya kolaborasi, bukan lagi persaingan, tapi kolaborasi dan juga negosiasi. Itu sih. Itu mungkin Kak yang bisa dilakukan. Kembali lagi yang dicari apa sih? Gitu. Kalau yang udah dicari udah didapat, ya kenapa kita ambil lagi gitu? Ya kita cari lagi yang set goals lain yang belum kita dapat gitu, yang belum kita pernah dapatkan, seperti itu. Ini relate banget sih Kak Nurfa. Kayak gitu mungkin ya. Oke, gimana Kak Nurfa? Terima kasih Kak Mas, jawabannya sangat memuaskan. Oke, terima kasih kembali Kak Nurfa. Kita lanjut tadi Kak Nurfa dari Kaltara ya. Kita lanjut ke ini ya, Kak Iki, boleh nih dari Lampung. Hasan nih belum pernah Hasan. Nanti ini Hasan ya terakhir ya. Ya. Ya Kak Iki silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Riki Saputra atau Iki dari Lampung. Izin bertanya berkaitan dengan manajemen waktu ataupun waktu itu memang sangat tidak bisa kita lepaskan daripada aktivitas kita setiap harinya seperti itu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan Kak. Ketika bab kesehatan dan bab waktu itu saling bentrokan gitu. Dalam artian ada event yang kita ikuti, tapi dalam kondisi waktu kita, dalam kondisi kesehatan kita yang tidak stabil seperti itu. Tapi waktu itu adalah peluang, misalnya saya analogikan. Waktu itu adalah peluang yang tidak bisa terulang lagi, yang tidak bisa kembali lagi seperti itu. Dan momen ini momen yang sangat berharga untuk saya pribadi misalnya. Tetapi kesehatan saya itu tidak stabil, gitu, tidak stabil dengan hal tersebut. Tapi saya melihat banyak sekali orang-orang itu, walaupun kesehatannya terganggu, walaupun kesehatannya masih sakit-sakitan, tetap mengikuti kegiatan tersebut, tetap mengikuti event tersebut gitu. Karena yang tadi peluang itu tidak terulang, waktu itu, momen itu tidak bisa terulang kedua kalinya. Dan mungkin bab ini nggak bisa disatukan sebenarnya. Tapi ketika ada fase tersebut, pribadi saya mengalami hal tersebut, bagaimana solusinya gitu Kak? Tentang waktu dan momen tersebut berharga, tapi kesehatan kita juga terganggu dalam hal tersebut. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Kak langsung jawab. Ini menarik sih. Kalau dari menurut Dimas, yang setelah tadi itu kasus misalnya, itu kasus tersebut sebelumnya Kak Iki harus tahu dulu nih, kayak proses pertama yang teman-teman lakukan, self talk, gali potensi diri teman-teman, dan self goals, apa yang Iki cari, itu paling utama. Kalau misalnya yang pernah dilakukan Iki itu misalnya waktu dan kesempatan yang di peluang yang didapatkan itu hanya itu, dan misalnya itu sangat berpengaruh pada goals Iki, lakukan walaupun itu sakit gitu. Sakit menurut aku itu sakit memang, kalau misalnya sakitnya sakit ya emang nggak enak ya, tapi kalau dari hati kita udah suges ya teman-teman, udah dimakamkan di hati, aku ingin sembuh, aku ingin sembuh, aku ingin sembuh. Secara tidak langsung, entah kenapa, ya bakal lebih cepat sembuh gitu. Dibandingkan teman-teman, aduh aku sakit nih, perlu obat gitu. Itu bakal jauh lebih lama menurut aku gitu ya. Kalau Dimas sendiri itu tipe pribadi yang kayak sekarang sebenarnya Dimas lagi sakit, jujur aja. Lagi batuk pilek gitu, dan juga panas demam gitu, karena boleh-boleh Jogja dan kesibukan lainnya. Tapi itu menurut aku hanya sugesti gitu. Kalau kita ya makan, minum vitamin, nggak telat makan, terus kita tanamkan dalam sugesti kita, pikiran kita, Dimas nggak sakit, Dimas bisa, ya bisa. Gitu. Dan itu sih yang paling, tapi ya harus tahu diri juga gitu. Kalau misalnya lagi tipes aku bisa ya nggak mungkin bisa gitu. Lebih ke kalau ingin sembuh ya ayo aku cepat sembuh gitu. Jadi itu sih. Jadi saya dulu nih, gali potensi diri dari dulu apa sih, kemudian habis itu
pertimbangkan perbandingannya, kayak gitu. Dan siapa yang bisa menentukan diri kamu sendiri. Gitu. Nah, semoga menjawab. Oke, cukup Iki atau ada? Nah, betul tuh. Jangan merobotkan badan, betul. Waktunya tidur. Oke, cukup ya, Iki atau gimana? Oke, gimana Kak Iki? Baik Kak, cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke terakhir ya, karena mengingat waktu juga. Ini silakan nih kepada Kak Hasan. Silakan Kak Hasan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hasan. Saya Hasan dari Provinsi Kalimantan Utara. Maaf sebelumnya Kak, karena saya baru on cam, karena sekarang juga lagi KKN di salah satu desa di Kalimantan Utara. Jadi mungkin pertanyaan saya juga ini tidak terlalu berbobot ya. Cuman pengen tahu aja, biar bisa menambah pengetahuan juga nantinya. Jadi pertanyaan saya gini Kak, apakah Kak Dimas pernah mendapat kendala? Nah, yang dimana kendala itu yang membuat Kak Dimas susah untuk mengatur waktu gitu Kak. Karena kan mungkin Kak Dimas juga sudah handal dalam manajemen waktu sehingga Kak Dimas diarahkan untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Seperti itu Kak. Sekian. Ya, oke, makasih Hasan. Ya, benar banget. Tantangan dan kendalanya adalah yang pertama jenuh, capek, ingin istirahat, dan juga kepengen nggak ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang itu pasti pernah dilakukan oleh semua. Jenuh, kemudian kepengen sejenak sosmed, detox sosmed gitu, kayak pengen off WA, kalau on WA langsung dicari banyak orang, itu pasti dirasain oleh semua orang, itu pasti. Dan itu wajar. Ya kayak yang dari Dimas tadi ini Hasan jelaskan. Kayak harus seimbang antara interaksi, self love, kemudian goals, terus kemudian tadi ada 5 kalau salah. Itu harus seimbang semuanya. Nah, itulah harus makanya jenuh ya kita lakukan apa yang kita inginkan gitu. Atau misalnya Hans suka mengaji misalnya, ataupun Novela suka liburan, atau Nurfa ketemu teman rumbi-rumbi sama teman, atau Kak Aul bikin konten TikTok, ataupun Almira misalnya baca buku. Nah, itulah bentuk teman-teman juga perlu namanya teman-teman tuh perlu namanya rilis, melepaskan dari semuanya gitu, sejenak gitu. Tapi setelah kita ya 2 jam, 3 jam sehari kita lepas semuanya, itu cukup. Jangan sampai kita lupa atas tanggung jawab yang telah kita emban. Keenakan istirahat misalnya, males gitu. Nah, itu jangan sampai gitu. Nah, itulah yang paling utama, teman-teman. Jadi dari misalnya nih Hasan, hobinya apa nih kalau Hasan? Hobi saya membaca puisi sih Kak. Nah, itu lakukanlah kalau misalnya di hari Minggu luangin waktu 2 jam buat bikin puisi, baca puisi gitu. Nah, kalau Dimas sendiri ini teman-teman ada namanya, semua itu ada strateginya. Dimas suka jalan-jalan. Nah, oleh karena itu Dimas ngeset yang Dimas ikutin ya yang pergi gitu, yang pergi kemanapun gitu. Terus konsekuensinya apa? Ya Dimas harus siap bawa laptop kemanapun misalnya, harus siap juga on WA dimanapun gitu, ataupun ngabarin gitu.
dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah jadi harus juga siap dengan konsekuensi yang kita akan lakukan gitu. Nah, itulah yang paling perlu dilakukan ya gitu teman-teman. Selain tadi, jadi harus seimbang tadi yang 5 poin tadi gitu. Harus seimbang semuanya. Jangan fokus satu aja, jangan sampai kita terbengkalai juga dengan hal lain gitu. Nah, mungkin dikit lagi nih, tadi kayaknya dari Hans itu, cara mengatur antara organisasi dengan keluarga dan keperluan pribadi Kak Dimas. Oke, kalau aku dari dulu itu udah dididik mandiri. Aku berasal dari keluarga yang kurang berada ya teman-teman. Jadi aku pas kecil itu sama mbah nenek gitu. Jadi alhamdulillah juga selama belajar di sekolah ya itu mungkin sampai sekarang masuk ke 5 besar semua, 5 besar ranking gitu dan nggak pernah beli buku, alhamdulillah. Dan itu sih motivasinya apa, orang tua itu sih, karena orang tua kurang berada dan aku sama mbah dan lingkungan di orang tua itu kurang baik, lingkungannya kayak suka mabok kayak dan lain sebagainya. Sedangkan di sini di rumah mbah itu lingkungan pondok pesantren. Kalau teman-teman tahu, Pondok Al-Kafi Somolangu, pondok tertua se Asia Tenggara. Nah, di situ. Nah, kemudian teman-teman juga harus paham ya teman-teman, harus paham tentang bagaimana cara orang tua mengekspresikan rasa sayangnya. Dengan cara misalnya nih, Hans dibiayain kuliah, diberikan fasilitas laptop, kemudian diberikan ditanyain kabar, udah makan dulu, atau yang lain sebagainya. Itulah bukti gimana rasa sayang gitu. Dan cara bagi waktunya gimana? Ya, video call secara rutin, nanyain kabar. Karena bakal ketuker teman-teman waktunya gitu. Mungkin sekarang teman-teman sedikit waktu sama orang tua gitu. Pas kecil selalu dengan orang tua gitu. Kemudian karena setiap kendala itu ada solusinya, ataupun permasalahan itu ada jalan solusinya. Tinggal teman-teman berani nggak untuk mengambil solusi tersebut. Itu terkadang yang nggak diambil semuanya. Kalau Dimas kayak gitu sih. Jadi karena udah biasa mandiri ya. Jadi udah paham kayak kalau bahasa jakselnya love language-nya gimana sih? Atau yang suka dengan kata-kata atau suka diberi apa gitu. Itu harus juga diperhatikan gitu. Jadi seperlunya aja kayak gitu. Kalau butuh rindu pasti. Tapi kita kan sedang berproses ya teman-teman. Kalau kita sukses pun orang tua pasti bangga kan. Nah itu makanya kita harus dengan baik manajemen waktu kita dengan baik agar nantinya apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita set di awal itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Walaupun enggak pun ya bermimpilah setinggi mungkin gitu. Kalau misalnya kita gagal, kita bisa jatuh di bintang-bintang. Itu mungkin jawabannya. Oke, keren banget nih Kak Dimas. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dimas gitu ya dapat bermanfaat nih buat teman-teman. Ada 65 orang yang di Zoom ini. Kalau kita setidaknya kalau kita udah bermimpi, kalau kita jatuh, kita bermimpi di antara bintang-bintang gitu. Itu quotes yang ini banget sih, kayak jadi pemacu lah buat kita gitu ya teman-teman. Karena bermimpi aja gitu nggak cukup kalau kita tanpa berusaha gitu. Tapi kita tetap bermimpi dan kita juga tetap harus berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas atas waktunya sudah membersamai kita pada malam hari ini gitu ya, dan memberikan pembahasan yang mungkin yang pasti cukup bermanfaat bagi kita bersama gitu ya.
Oke, mungkin dilanjut ya. Untuk selanjutnya, silakan untuk memberikan sertifikat moderator. Silakan Kakak PDD. Dan jangan lupa pula ya buat teman-teman buat mengisi absen ya. Jangan keluar dulu, katanya Kak Gilang ada informasi. Oke. Oke, ini sertifikat buat materi kita, Kak Dimas Dwi Pangestu. Terima kasih Kak Dimas. Mungkin difoto dulu ya, PDD ya. Oke, silakan dilanjut. Sertifikat selanjutnya ada. Oke, kalau nggak ada, silakan kepada PDD untuk ini mau aku pimpin untuk foto bersama apa dari PDD? Ini siapa ya? Oke, Kak Hans. Oke, oh masih ada buat moderator ternyata. Aku kira aku nggak dapat sertifikat nih. Makasih ya. Oke, silakan dilanjut untuk kita foto bersama. Jadi teman-teman yang belum on cam, harap on cam. Masih banyak nih teman-teman yang belum on cam ya. Maaf Kak ya, laptopnya tadi jelek. Oh iya, kalau ada yang berkendala nggak apa-apa. Ini siapa yang aku sebutin nih yang nggak on cam. Nih ada, pada on cam dan semua nih. Oke, ini dari Kak Hans yang pimpin apa dari aku ya? Boleh Kak Hans pimpin Kak buat di foto, silakan. Chatnya diberhentiin dulu ya. Siap Kak. Kak Hans kasih aba-abanya dong Kak Hans, ini udah bergaya. Bentar Kak. Oke, Hans mulai ya Kak. Apa udah Kak Hans? Lanjut slide selanjutnya Kak. Oh, slide terakhir ya? Ya. Oke. Bergaya lagi. 1, 2, 3. Sudah Kak, sudah. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Kak Dimas. Makasih juga buat teman-teman Duta 5 yang udah join pada malam hari ini. Tadi pesan Kak Dimas kalau Kak Gilang akan menyampaikan satu hal gitu ya. Jadi jangan out dulu.